Sekarang lupa duduk tasyahud awal. Nah, ini yang pernah kejadian Nabi SAW. Ya, Nabi pernah kejadian dalam hadis Abdullah ibnu Malik ibnu Buhainah. Ya, Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat. Ketika sudah 2 rakaat, beliau tidak duduk, tapi langsung bangkit. Tiba-tiba apa? Ketika mau nunggu salam di akhir sholat, mau salam, Nabi nggak langsung salam, sujud 2 kali, sujud sahwi, baru salam. Tetapi Nabi merinci, ya, dalam sabda beliau merinci. Idza statama ahadukum qa'iman falyusalli wal yasjud sajdatai sahwi wa in lam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Apabila seorang di antara kamu sudah sempurna berdiri, artinya rakaat ketiga, dia lupa tasyahud awal. Rakaat ketiga sudah sempurna berdirinya, maka dia teruskan sholat dan sujud sahwi 2 kali. Kemudian wa ilam yastati, kalau dia belum sempurna berdirinya, ya, belum sempurna berdiri, hendaklah dia duduk apa? Tasyahud awal. Kan lupa nih, mau bangkit, ingat belum tasyahud awal, duduk. Nah, para ulama merinci batasan bangkitnya. Kapan diperintahkan sujud sahwi, kapan tidak. Ketika lupa tasyahud awal, kan dia mau bangkit nih. Nah, berarti habis sujud kedua harusnya duduk kan. Dia langsung bangkit. Nah, kalau bangkitnya itu belum berpisah antara paha dengan betis, ya. Jadi baru gini lah ya, baru ini ingat tasyahud, duduk. Nah, ini nggak perlu sujud sahwi, nggak perlu sujud sahwi karena langsung ingat dia dalam keadaan belum bangkit. Ada lagi ulama lain yang membatasinya kalau lutut berpisah dari lantai, lututnya masih nempel, ingat duduk tasyahud, itu nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau udah lepas, udah mulai bangkit, itu apa? Ketika udah mulai bangkit, tetap duduk kalau ingat. Kalau ingat tetap duduk tasyahud awal, tapi dia wajib sujud sahwi setelah salam karena ada penambahan gerakan. Jelas? Nah, kalau dia sudah tegak berdiri sempurna, maka gugur tasyahud awalnya, nanti ditambal dengan sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Karena dia meninggalkan, ada kekurangan. Apa kekurangannya? Enggak tasyahud. Kalau tadi kan tasyahud, nambahnya apa? Berdirinya kan. Tapi kalau dia berdiri sempurna, itu nggak perlu turun lagi. Bahkan Nabi suruh teruskan. Jelas nggak? Antum sholat, misalnya sholat zuhur nih, ketika rakaat kedua lupa tasyahud awal, bangkit langsung ke rakaat ketiga. Pas berdiri ingat belum tasyahud awal, bahkan Nabi suruh teruskan. Tapi sujud sahwi sebelum salam karena ada kekurangan, meninggalkan yang wajib. Duduk tasyahud awal hukumnya wajib. Inilah bedanya rukun dengan wajib. Kalau rukun harus kembali. Kalau wajib ketika sudah berpindah kepada rukun berikutnya nggak perlu kembali. Jelas? Nah, makmum harus punya fikih juga. Ketika imamnya lupa tasyahud awal, lihat posisi imamnya. Kalau imamnya sudah tegak, jangan apa? Subhanallah, subhanallah, protes, demo. Subhanallah, tambah yang kuat kan. Begitu salat. Ini diantara hikmahnya, ya. Laki-laki mengingatkan dengan tasbih, ya. Kalau ada terjadi sesuatu dalam salat sehingga seorang harus mengingatkan orang lain, bagi laki-laki apa? Bertasbih, subhanallah. Ini kata ulama cara yang lembut ya dalam menasihati imam. Kemudian bagi wanita menepukkan tangan. Jadi bukan tepuk tangan ya. Bukan tepuk tangan hore begitu, bukan.
telapak tangan bagian dalam ditepukan ke telapak tangan bagian luar. Ya. Imam pun harus ngerti juga. Ada suara gini-gini, harus ngeh gitu kan. Wah, anak lupa. Artinya apa? Kalau jamaah akhwat bersama ikhwannya kok lupa semua ya. Imamnya jelas-jelas lupa kok, nggak ada yang subhanallah gitu, nggak ada yang tasbih, maka akhwat tepuk, ya, begitu. Ngerti. Tapi nggak perlu kuat-kuat, ya, lembut. Itu buat akhwat, buat ikhwan nggak ada begitu, subhanallah. Jelas ini? Jadi kalau imam sudah posisi tegak, lupa tasyahud awal, tidak perlu makmum itu subhanallah. Jadi subhanallah itu kalau pas lagi mulai dia gerak, ya maka pak subhanallah. Nah, ketika dia mulai gerak ini berarti kan udah lepas dari lantai itu, maka tetap wajib sujud sahwi. Ya, kalaupun dia duduk tasyahud awal, sujud sahwi setelah salam karena penambahan. Jelas? Tapi kalau dia sempurna, susah nggak tasyahud awal kan, nanti sujud sahwinya sebelum salam. Nah, pernah kejadian Al-Mughirah bin Syu'bah itu jadi imam, ya, ketika 2 rakaat langsung berdiri, nggak duduk tasyahud awal, udah sempurna. Kemudian yang di belakangnya, para tabiin berarti ya, itu apa? Bertasbih subhanallah. Nah, sama Mughirah bin Syu'bah ini disuruh apa? Diisyaratkan untuk bangkit. Jadi ketika imam, beliau apa? Tetap berisyarat. Nah, yang lain ya ikut, jangan bersikukuh subhanallah. Maksudnya, kalau udah imam udah nyuruh, bahkan begini, ya, menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, kalau makmum mengingatkan imam subhanallah, imam dengan dugaan kuatnya dia nggak salah, itu tidak mengikuti makmum. Jadi imam tetap dalam dugaan kuatnya. Jelas nih. Kecuali ketika banyak subhanallah gitu, imam juga perlu mempertimbangkan. Ya, apalagi kalau ragu. Kalau ragu ya jelas ikuti makmum dong, kan ragu dia. Tapi kalau dia yakin pun tetap dia boleh untuk mengikuti keyakinannya. Tapi kalau makmum jelas-jelas yakin imamnya salah, nanti ketika setelah salam disampaikan, Ustaz, tadi itu antum belum tasyahud awal. Apa ya? Nah, boleh ya, pembicaraan terkait sholat itu boleh. Seperti Nabi Sallam ketika pernah lupa juga sholatnya 4 rakaat, ya, ketika 2 rakaat tasyahud kemudian salam. Dalam riwayat lain 3 rakaat salam. Maka para sahabat gaduh itu. Gaduh kemudian Nabi katakan kenapa? Nah, diingat oleh yang tangannya panjang itu, apakah sholatnya diringkas atau engkau lupa? Kata Nabi apa? Enggak meringkas sholat, enggak lupa. Nah, Nabi juga lupa kalau dirinya lupa. Apakah benar apa kata Zulaidah? Tanya Abu Bakar, tanya Umar. Nabi ngomong loh, udah ngobrol ini. Tapi masih terkait sholat boleh ya? Benar, sodako, benar, dia benar. Maka Nabi langsung berdiri, ya, menyempurnakan sholat, ya, kemudian salam. Setelah itu apa? Sujud lagi 2 kali, kemudian salam lagi. Jadi imam itu tidak boleh dipaksa oleh makmum. Ya. Kalau kira-kira imam terus begitu, ikuti saja. Nggak usah gaduh, nggak usah risau. Begini sunnahnya, begini fikihnya. Ya. Itu apa tadi? Lupa tasyahud awal. Sekarang lupa rakaat. Sudah salam, baru ingat tadi lupa kekurangan 1 rakaat, maka bangkit lagi 1 rakaat. Selama apa? Tidak terlalu lama jedanya. Kalau sudah keluar masjid, sudah batal wudunya, ya ulang lagi sholatnya. Sudah ngobrol, ngopi,
Kalau masih baru zikir, tadi lupa, nah, maka apa? Dan kalau kita melihat orang masbuk, tiba-tiba ikut salam bareng imam, mungkin dia lupa kan? Ingatkan. Tadi antum nggak dapat ruku, kurang satu. Nah, kita pun apa? Jangan marah diingatkan orang. Ya, tambah 1 rakaat. Itu kalau lupa apa? Rakaat. Kalau ragu-ragu sekarang, ragu-ragu nih, sudah 4 rakaat apa baru 3 rakaat? Nah, antum lihat, kalau ragu-ragunya ada kecondongan, ikuti kecondongan itu. Misalnya dia ragu-ragu nih 3 apa 4 ya, tapi kayaknya ada 4, ikuti 4. Berarti ya Bang, ya udah 4 itu kemudian salam, ya, maka sujud sahwi setelah salam. Kalau ada kecondongan setelah salam. Tapi kalau ragu-ragunya nggak ada kecondongan, ini 3 atau 4 rakaatnya, 3 atau 4 nggak jelas betul. Pilih yang terkecil. Itu yang Nabi perintahkan. Ya, falyabni ala mastayaqon. Dia bangun di atas yang yakin. Yang yakin ya bertiga. Yang ragu kan 4. Ya. Jelas ini. Ya, maka apa? Sujud sahwi nanti sebelum salam. Jadi kalau nggak ada kecondongan, sujud sahwinya sebelum salam. Nah, lupa sujud sahwi. Antum udah lupa juga sujud sahwinya. Lupa sujud sahwi, ya. Kalau itu harusnya sebelum salam, antum ingatnya setelah salam, ya kerjakan setelah salam. Tapi apa? Ketika sudah salam, lupa sujud sahwi. Nah, kalau masih dekat, ya tadi belum keluar masjid, gitu kan? Ya, maka sujud. Ketika dia ingat itu sujud, walaupun dia sudah batal wudhunya. Kenapa? Karena sujud ini bukan sholat. Kalau di luar sholat, sujud itu bukan sholat. Sujud syukur, sujud tilawah, itu tidak disyaratkan wudhu. Azan itu nggak syarat wudhu karena bukan sholat. Jelas ini. Dan nggak harus menghadap kiblat, tapi afdol, ya, di lapangan. Tapi Syekh Fauzan mengingkari. Ada main bola habis nyetak gol sujud syukur. Ini enggak. Sujud syukur itu nikmat gitu loh, dapat nikmat, dapat hadiah lah, dapat apalah gitu kan. Ya. Atau selamat tadi itu hampir kecelakaan, selamat. Sujud syukur gitu kan. Itu apa? Tidak harus menghadap kiblat, tidak harus dalam keadaan wudu. Hah? Iya, diingkari oleh ulama karena itu sesuatu permainan, sujud syukur permainan. Main itu kalau nggak menang ya kalah, kalau nggak menang menangis kan gitu. Benar nggak? Ngapain sujud syukur? Ya, kadang dia menang kadang. Jadi kalau lupa sujud sahwi, ya tadi ya. Tapi kata Syekh bin Baz, karena sujud sahwi ini untuk yang hukumnya wajib itu, dia meninggalkan tasyahud awal kan wajib tuh, ya, tetap diperintahkan. Ya, ini suatu pendapat dari Muhammad juga. Jadi tetap diperintahkan sujud sahwi walaupun kita sudah lama. Ingat, waktu itu saya pernah lupa sujud sahwi. Jelas ini, kata beliau itu lebih hati-hati, itu lebih afdol. Walaupun jumhur ulama mayoritas mengatakan gugur. Sujudnya itu sudah gugur kalau sudah keluar masjid atau sudah lama, yang akhwat sudah masak, ya kan? Sekarang bingung, sebelum salam atau sudah salam ya? Ya, kalau bingung terserah. Ya mau sebelum salam, begitu ya para ulama. Sebenarnya dalam masalah ada khilaf. Ada ulama yang terserah gitu ya, mau sebelum apa? Ya, jadi ya, ada khilaf sebenarnya. Ada yang mengatakan terserah, ada yang mengatakan apa? Dirinci tadi. Tadi yang rinci tadi kan, ada yang sebelum, ada yang sesudah. Jelas. Tapi kalau bingung, mudahnya apa? Seperti kata Syekh bin Baz dan lainnya, ya terserah mau sebelum salam atau sesudah. Tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya, Nabi merinci sebenarnya. Tapi kalau bingung, kalau antum ingat tadi, praktekkan seperti yang Nabi ajarkan. Jadi kalau bingung,
boleh sebelum, boleh sesudah salam. Kemudian terkait Al-Fatihah, ya. Kalau kita jadi makmum, kita nggak sempat baca Al-Fatihah, ini dirinci, ya. Kalau kita sholat dari awal bersama imam, imamnya buru-buru. Nah, kita harus tahu nih gaya imamnya ini. Nah, ketika dia buru-buru keburu ruku, maka tetap disempurnakan Al-Fatihahnya. Jelas? Kalau kita bermakmum, masalah Al-Fatihah ini kan rukun kan? Misalnya sholat zuhur kita bermakmum dari awal, imamnya buru-buru, kita tetap menyempurnakan Al-Fatihah walaupun dia sudah ruku, jadi disusul. Ya, kita harus ngerti, unik versi ekspres. Kita juga jangan lambat. Tapi kalau kita masuknya di pertengahan sholat dari awal, kalau kita masih bisa sempurnakan, masih bisa ngejar rukunya. Kalau nggak bisa, maka gugur. Kalau kita masuknya di pertengahan atau kita hanya dapat rukunya bersama imam, maka gugur Al-Fatihah bagi makmum. Jadi tetap dapat rokaatnya karena mendapati rukunya imam. Dalilnya hadis Abu Bakrah yang ketika ikut ruku dari belakang, ya kan, dari pintu itu ruku, dia maju ke shaf. Kemudian Nabi ketika setelah salat, ya, semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangin ya. Nabi nggak nyuruh nambah rokaat, berarti itu dapat rokaat, itu dalilnya. Kalau kita masuknya di tengah atau pas dapat ruku. Tapi kalau dari awal bersama imam takbiratul ihram, kita tetap menyempurnakan Al-Fatihah. Makanya kalau antum sholat di masjid kampung, ancang-ancangnya ya cepat. Bahkan karena tahu kita kebiasaan di masyarakat, kita lebih dahulukan Al-Fatihah dibandingkan iftitah. Karena iftitah sunnah, Al-Fatihah rukun. Sekarang imam lupa wudunya, imam lupa belum wudu, ya. Kalau imam ketika dia di tengah-tengah sholat ingat, maka apa? Dia wajib batalkan. Nah, ya, yang di belakang imam nggak harus persis ya, Tapi yang dia siap menggantikan imam, dia maju. Tapi kalau imam ingatnya setelah salam baru ingat, tadi anak belum wudhu, atau dia ingat tadi udah batal wudhunya, jelas batal, maka makmumnya sah, imamnya yang harus ngulang. Kenapa? Karena makmum sholat dalam keadaan suci semua. Sekarang makmum lupa, ini lagi sholat jamaah, makmum yang lupa, kan tadi imamnya yang lupa. Ya, imam lupa tasyahud awal kan. Sekarang makmumnya lupa Al-Fatihah, dia lupa rukun, ya. Kalau lupa rukun, tadi rakaat pertama belum baca Al-Fatihah, ya, lupa, malah mikir apa gitu, malah diem, keburu takbir, imamnya kan buru-buru kan, tahu udah takbir aja, Allahu Akbar, iya belum baca Al-Fatihah kan gitu ya. Maka apa? Dia nambah 1 rakaat. Yang rukunya yang kurang itu dia tambah 1 rakaat. Nanti sujud sahwi setelah salam. Ya, kenapa? Karena dia lupa rukun. Kalau yang lupanya itu wajib sholat, lupa baca subhana rabbiyal a'la atau lupa Allahu Akbar, maka dia tidak sujud sahwi karena lupanya makmum itu ditanggung oleh imam. Kalau lupanya wajib, tapi kalau lupanya rukun harus dibayar. Rukun itu tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jelas nih? Nah, kalau masbuk sekarang, makmumnya masbuk. Makmum masbuk masuknya di rakaat kedua.
Ya, tahu-tahu sebelum salam imam sujud sahwi, maka dia ikut sujud sahwi. Nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu ceritanya dia. Ini kenapa ini salah? Ada yang salah apa? Nggak tahu dia. Maka apa? Makmum ikut sujud sahwi. Kalau sebelum salam, kalau sudah salam jangan ikut, karena salam itu penutup sholat. Jangan dia keluar sholat dari salam ikut sujud, enggak. Kalau sujudnya setelah salam, dia nggak ikutan salam, dia ya berdiri, ya dia berdiri, sempurnakan dulu sholat yang kurang tadi. Karena itu kelupanya dia nggak ikut serta, maka dia nggak perlu sujud sahwi. Paham? Tapi kalau dia masbuk, rakaat kedua dia baru masuk. Di rakaat kedua itulah imamnya lupa, ada kelupaan di situ. Maka ketika imam sujud sebelum salam, ikut sujud sebelum salam bersama imam. Karena kita diperintahkan untuk ikut imam. Nanti ketika dia sudah mengqadha rakaat yang kurang, maka dia sujud sahwi lagi untuk dirinya. Karena tadi terjadi kesalahan dalam sholat, kelupaan. Karena sujud sahwi itu waktunya di akhir sholat. Jadi ikutnya tadi bersama imam itu hanya dalam rangka mengikuti imam. Seperti kita mengikuti tasyahud awal. Misalnya kita baru datang imam tasyahud awal, kita kan ikut tasyahud awal. Bukan berarti gugur tasyahud awal kita. Bener gak? Ketika kita dua rakaat, kita tasyahud awal. Ya, jelas gak? Jadi tasyahudnya itu gak dianggap. Karena kita masuknya ketika tasyahud. Begitu pula ketika kita ikut sujud sahwi tadi, itu nggak dianggap sebagai susah bagi kita. Nanti ketika kita di akhir sholat itu kita sujud sahwi. Jelas? Nah sekarang antum nggak masbuk, makmum nih dari awal, nggak tahu apa-apa, imamnya sujud sahwi. Artinya imam itu lupa sendiri. Makmum nggak tahu lupanya itu apa. Makmum wajib mengikuti imam. Jelas? Ini contoh-contoh kasus ya, nah contohkan ya. Sekarang ada kasus imamnya lupa, nggak mau sujud sahwi. Ketika sudah salam diingetin tadi lupa. Ya, tadi lupa, antum rinci dulu lupanya. Kalau lupanya rukun, dia nggak mau nambah lagi rakaat, antum yang nambah rakaat. Antum nambah rakaat. Kalau dia nggak mau, ya udah itu urusan dia. Ya, antum nambah sendiri. Atau rakaatnya sudah sempurna tapi harus sujud sahwi. Imamnya nggak mau sujud sahwi, antum sujud sendiri. Jelas? Jelas ya? Rukun yang kurang. Nah, belum. Kecuali imam kita berjamaah, imamnya salam kan kita ikut salam. Kan kita ingetin, imam tadi kurang 1 rakaat. Imamnya ngeyel, enggak kok, enggak pokoknya enggak. Antum yang yakin benar itu kurang, ya. Berdiri, kemudian tasyahud, salam, sujud. Karena apa? Ada penambahan salam di tengah sholat bersama imam tadi kan penambahan tuh, belum waktunya. Jelas? Tapi kalau belum salam, antum ingat kurang 1 rakaat, ya harus sebelum salam. Sebelum salam nambahnya kan? Nah itu. Sujud sahwinya lihat lagi tadi ada penambahan apa pengurangan. Ya kita yang imamnya nggak paham sujud sahwi, ada ya kalau lupanya kaitan rukun kita wajib nambah. Kalau kaitan dengan yang wajib gitu kan, misalnya dia lupa tasyahud awal gitu kan, dia kalau karena dia lupa atau karena dia nggak tahu ilmunya, sah salatnya. Itu ada ikhtilaf ulama. Kalau imamnya nggak paham begitu atau diingetin dia nggak mau sujud, ada yang berpendapat nggak sujud juga karena bersama imam. Ada yang mengatakan kita sujud sendiri karena itu sudah selesai bersama imam, sudah salam. Jelas? Jangan sampai
lupa, pura-pura nggak lupa ya. Lupa 1 rakaat, udahlah, Allah Maha Penyayang, Pengampun, nggak boleh. Yang punya hukum Allah Azza wa Jalla, yang nggak sah salat. Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.